salat Jumat rahimakumullah. Di hari yang penuh keberkahan, di hari kita masih bisa menikmati nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak berbilang. Sungguh sangat wajar bila kita selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Hari-hari yang kita lalui, waktu baik jam, menit dan detik, tentu Allah telah menentukan di antara waktu yang kita lewati. Ada waktu-waktu yang begitu sangat spesial. Allah memberikan dan menentukan karena dialah yang maha menentukan segalanya. Ketika Rasulullah SAW melazimkan dirinya dengan sabdanya, karena Rasulullah SAW rahala ila Quba'a rijalan aw rukbana. Adalah Rasulullah SAW melakukan hal bepergian dari rumahnya, baik dalam keadaan berjalan kaki maupun dalam keadaan berkendara. Dan itu dilakukan oleh Rasulullah SAW di setiap hari Sabtu, hanya untuk melaksanakan salat sunat 2 rakaat. Inilah yang kemudian kita dengar sabdanya, man tatahhara fi baitihi thumma ata Quba'a wa shalla rak'ataini falahu ka ajri umrah. Barang siapa yang bersuci dari rumahnya dan bergegas pergi menuju Masjid Quba untuk melaksanakan salat 2 rakaat sunnah, maka baginya pahala layaknya pahala melakukan ibadah umrah. Penentuan hari Sabtu yang dijadikan Rasulullah SAW kebiasaan pergi ke Masjid Quba untuk melaksanakan salat sunat 2 rakaat adalah sebagai sebuah bukti bahwa jasanya Allah dan Rasulnya lah keduanya yang bisa menentukan waktu di mana waktu itu memiliki segala macam kemuliaan. Esok hari adalah sebuah kemuliaan yang Allah berikan di antara hamba-hambanya. Wa man taqarraba ilayya bin nawafil hatta wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba. Dan selagi seorang hambaku selalu melakukan amalan-amalan sunnah, percayalah aku akan selalu mencintainya kapan dan di mana saja. Esok malam masuk dalam malam yang disebut sebagai nisfu Sya'ban adalah sebuah titik kemuliaan bagi siapa saja yang gemar dan suka mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan-amalan sunnah, maka disitulah waktunya. Innallaha yanzilu ila sama'id dunya lailatan nisfi min Sya'ban. Sebagaimana sabda Rasulullah yang begitu sangat banyak diriwayatkan, di malam 15 Sya'ban itu Allah turun ke langit bumi. Fa'aghfir dzunuba li'ibadihi. Allah berkata, aku akan mengampuni segala dosa bagi hamba-hambaku yang ingin dan selalu mendekat kepadaku memohonkan ampun. Illa limusyrikin aw musyahid. Pahala ampunan yang aku berikan tentu ini dikecualikan dan tidak pernah aku berikan kepada orang-orang yang melakukan kesyirikan, dan juga kepada orang-orang yang selalu hatinya dikotori dengan rasa hasad, dengki dan benci kepada sesama hamba.
Inilah sebuah penekanan, siapa saja yang ingin menjemput cahaya dan maghfirah, ampunan, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka selayaknya seperti yang dikatakan dalam hadis qudsinya, dan selagi hambaku mau mendekat denganku dengan amalan-amalan sunnah, maka ketahuilah aku akan sangat mencintainya kapan dan di mana saja. Aku akan menjadi telinganya kapan saja dia mendengar. Aku akan jadi tangannya kapan saja dia meraba. Dan aku akan jadi kakinya kapan saja dia melangkah. Wala in sa'alani la'u'tiyanna. Dan kapan saja dia meminta, maka aku akan selalu berikan. Wala in ista'adzani la'u'idhanna. Dan kapan saja dia meminta pertolongan kepadaku, maka aku akan berikan sesuai yang dia minta. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, gangguan terhadap hamba akan terus berlangsung, baik dari kalangan manusia yang tidak suka dengan amalan-amalan sunnah, juga dari kalangan-kalangan makhluk halus. Ingat Abu Hurairah radhiyallahu anha, seorang sahabat yang banyak mengumpulkan dan menghafal hadis-hadis yang keimanannya tidak perlu diragukan, tapi selalu mendapatkan rongrongan dari jin dan syaitan. Di saat Abu Hurairah diberikan amanah untuk menjaga gandum-gandum hasil sedekah dan zakatnya orang-orang yang hidup bersama Rasulullah, di saat itu pula Abu Hurairah diberikan amanah untuk menjaga gandum-gandum itu dalam sebuah gudang. Lewat tengah malam, sebanyak 3 malam Abu Hurairah didatangi oleh jin dan syaitan yang sudah berubah wujud dengan wujud seorang kakek dan nenek menangis-nangis, meminta seraya menengadahkan tangan untuk meminta dari gandum, yang gandum itu sudah disimpan dan dijaga oleh Abu Hurairah. 3 kali digoda, 3 kali pun Abu Hurairah tidak mampu menjaga dirinya, bahkan terus memberikan apa yang ada di tangan genggamannya berupa gandum. 3 kali Rasulullah SAW setelah salat subuh menyatakan, wahai Abu Hurairah, ada apa yang terjadi di tengah malam? Disitulah Abu Hurairah meminta maaf kepada Rasulullah, hatinya yang tidak kuat menahan rasa iba terhadap seseorang yang ingin meminta gandum. Tapi kemudian Rasulullah SAW di hari ketiga menyatakan, wahai Abu Hurairah, innahu minal jinni wasyaitan. Sesungguhnya orang yang datang di tengah malam meminta kamu gandum itu adalah jin dan iblis serta syaitan yang sudah berubah wujud. Di hari yang terakhir, kemudian dengan kekuatan iman yang ada di dada oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, seraya dia berkata, innaka minal jinni infir anni. Wahai iblis, engkau adalah jin, engkau adalah syaitan yang selalu menggoda aku, pergilah engkau. Seraya jin dan syaitan itu berkata, wahai Abu Hurairah, tahukah engkau manakala engkau bisa menjaga dirimu dengan sebuah ayat yang ada dalam Al-Quran, engkau tidak akan pernah terganggu oleh siapapun dari kalangan makhluk halus. Kemudian Abu Hurairah pun meminta, gerangan apa amalan itu? Kemudian sang iblis dan syaitan ini berkata, innahu ayatun minal kursi, yang disebut sebagai ayat-ayat kursi. Jamaah sekalian, pegangan hidup untuk menjaga diri begitu sangat banyak. Kesempatan kita untuk mendapatkan ampunan Allah jangan pernah kita lewatkan, walaupun dia adalah amalan sunnah dan dia bukan amalan wajib. Tapi seyogianya manusia yang selalu tidak luput dari dosa mampu bersimpuh dan menengadahkan tangan memohonkan ampun kepada Allah di malam yang disebut sebagai malam nisfu Sya'ban.